Tahap persiapan sebelum pemungutan suara. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nomor lokasi TPS selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari pemungutan suara. KPPS memberikan surat pemberitahuan model C6 KPU kepada pemilih terdaftar dalam DPT selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemungutan suara. Ketika ada pemilih terdaftar yang sudah meninggal dunia, tidak dikenal, atau pindah alamat, KPPS mencatat keterangan pada halaman model C6 KPU yang tidak terdistribusi. Formulir C6 KPU yang tidak terdistribusi kepada pemilih, KPPS wajib mengembalikannya ke PPS dan menuangkan ke dalam berita acara model D1 KPU. Dalam penentuan lokasi TPS, petugas KPPS wajib memperhatikan jangkauan bagi pemilih, lebar dan luas lokasi memadai, aman dan tidak rawan bencana, dan memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas dan lanjut usia. Tahap persiapan pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, ketua dan anggota KPPS harus datang di TPS selambat-lambatnya pukul 6 waktu setempat. Ketua KPPS dan anggotanya memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan. Tahap pelaksanaan pemungutan suara. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat. Setelah membuka rapat pemungutan suara, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Ketua KPPS dan anggotanya membuka kotak suara serta memeriksa perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara. Ketua KPPS dan anggotanya mengeluarkan, mengidentifikasi, dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen, peralatan, serta memeriksa sampul berisi surat suara masih dalam keadaan disegel. Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih dan saksi, serta menggembok kembali kotak suara. Anggota KPPS keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan pemilih yang tidak dapat menunjukkan formulir model C6 KPU untuk memastikan namanya tercantum dalam daftar pemilih dan wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan kepada KPPS. Petugas KPPS keempat memeriksa jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta telah memilih. KPPS keempat memeriksa formulir model C6 KPU atau model A5 KPU dengan KTP elektronik atau surat keterangan dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dalam salinan DPT atau DPK serta memberikan tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam DPT atau DPK. Bagi pemilih DPK yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan, petugas KPPS keempat memeriksa kesesuaian antara formulir model A5 KPU dengan KTP elektronik atau surat keterangan dan mencatatnya ke dalam salinan DPK sesuai nomor urut berikutnya. Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPK, anggota KPPS keempat mencatat identitas pemilih yang terdapat dalam KTP elektronik atau surat keterangan ke dalam formulir A4 KPU. KPPS kelima menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada formulir model C6 KPU atau model A5 KPU dan meminta pemilih untuk menuliskan namanya pada formulir C7 dan wajib menandatanganinya. KPPS kelima dapat menuliskan ke dalam model C7 KPU apabila terdapat pemilih disabilitas yang tidak dapat menuliskan namanya pada model C7 KPU. Selanjutnya, dalam pemberian surat suara,
KPPS kedua dan ketiga memberikan surat suara yang telah diisi, nama kecamatan, nama kelurahan, dan nomor TPS kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani. Ketua KPPS memanggil dan memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka, serta mempersilakan pemilih ke bilik suara. Ketua KPPS memberitahukan ke pemilih surat suara untuk Capres dan Cawapres berwarna abu-abu. Untuk surat suara DPR RI berwarna kuning. Untuk surat suara DPD berwarna merah. Untuk surat suara DPRD Provinsi berwarna biru. Dan surat suara DPRD Kota berwarna hijau. Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih dan saksi tata cara pemberian surat suara apabila ada surat suara yang rusak atau keliru dicoblos. Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti sebanyak 1 kali dan memberi silang kepada surat suara yang rusak. Apabila pemilih perlu pendamping pemilih, Ketua KPPS mempersilahkan pendamping pemilih untuk mengisi formulir model C3 KPU dalam memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Anggota KPPS ke-6 mengarahkan dan memastikan surat suara yang digunakan pemilih dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihan. Apabila terdapat pemilih tunanetra, KPPS ke-6 membantu memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Anggota KPPS ke-7 memastikan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari dari tangan pemilih ke dalam tinta sedalam ruas kuku jari. Pada waktu pukul 12 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTB untuk dapat memberikan suaranya sepanjang surat suara masih tersedia. Pada pukul 13 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah berakhir. Tahap pelaksanaan perhitungan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara. KPPS mengeluarkan surat suara dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara serta mengumumkan jumlah surat suara. Perhitungan surat suara dimulai dari Capres dan Cawapres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota. Ketua KPPS menentukan sah atau tidaknya dan mengumumkannya dengan suara jelas serta memperlihatkan kepada saksi dan Panwaslu Kelurahan atau pengawas TPS. Anggota KPPS ketiga dan keempat mencatat ke dalam formulir model C1 plano KPU yang ditempel di pengumuman dengan cara teli-teli dan memastikan kebenarannya serta mengisi angka jumlah pada kolom jumlah. Anggota KPPS kelima bertugas melipat surat suara. Anggota KPPS ke-6 dan anggota KPPS ke-7 menyusun dan mengelompokkan surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan surat suara yang tidak sah. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS 2 dan 3 bertugas mengisi formulir model CKPU, mengisi formulir C1 KPU berdasarkan C1 plano KPU, mengisi formulir model C2 KPU dengan kalimat nihil apabila tidak ada keberatan atau kejadian khusus, membuat salinan model dan C1 KPU sejumlah yang diperlukan. Ketua KPPS dan anggota KPPS dan saksi menandatangani formulir model CKPU, model C1 KPU dan salinannya serta model C1 plano KPU. Sampul yang dimasukkan ke dalam kotak suara Pilpres adalah 1. Sampul tersegel berisi A. Model CKPU berhologram, B. Model C1 setiap jenis pemilu berhologram, C. Model C2 KPU, D. Model C5 KPU. 2.
model C1 plano PPWP berhologram. 3. Sampul tersegel berisi A. Model C3 KPU, B. Model C6 KPU, C. Model A5 KPU. 4. Sampul tersegel berisi A. Model C7 KPU setiap jenis pemilih, B. Model A3 KPU, C. Model A4 KPU, D. Model ADPK KPU. 5. Sampul tersegel berisi surat suara sah Pilpres. 6. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah Pilpres. 7. Sampul tersegel berisi surat suara tidak digunakan Pilpres. 8. Sampul tersegel berisi surat suara rusak atau keliru coblos Pilpres. Sampul surat suara dalam kotak DPR RI. 1. Model C1 plano DPR RI. 2. Surat suara sah DPR RI. 3. Surat suara tidak sah DPR RI. 4. Surat suara tidak digunakan DPR RI. 5. Surat suara rusak atau keliru dicoblos. Sampul surat suara dalam kotak DPD RI. 1. Model C1 plano DPD RI. 2. Surat suara sah DPD RI. 3. Surat suara tidak sah DPD RI. 4. Surat suara tidak digunakan DPD RI. 5. Surat suara rusak atau keliru dicoblos. Sampul surat suara dalam kotak DPRD Provinsi. 1. Model C1 plano DPRD Provinsi. 2. Surat suara sah DPRD Provinsi. 3. Surat suara tidak sah DPRD Provinsi. 4. Surat suara tidak digunakan DPRD Provinsi. Sampul surat suara dalam kotak DPRD Kota. 1. Model C1 plano DPRD Kota. 2. Surat suara sah DPRD Kota. 3. Surat suara tidak sah DPRD Kota. 4. Surat suara tidak digunakan DPRD Kota. 5. Surat suara rusak atau keliru dicoblos. Dokumen yang diserahkan kepada PPK melalui PPS yang berada di luar kotak suara. 1. Sampul salinan formulir model CKPU. 2. Sampul salinan formulir model C1 PPWP. 3. Sampul salinan formulir model C1 DPR RI. 4. Sampul salinan formulir model C1 DPD. 5. Sampul salinan formulir model C1 DPRD Provinsi. 6. Sampul salinan formulir model C1 DPRD Kota. Ketua KPPS menutup rapat perhitungan suara. Ketua KPPS didampingi Panwaslu Kelurahan atau pengawas TPS dan petugas ketertiban dan keamanan menyerahkan kotak suara beserta kelengkapannya kepada PPS pada hari yang sama.